Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, NPM 5020069. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memahami dan menciptakan sekolah yang berkarakter. A. Hakikat sekolah berkarakter. 1. Pengertian. Sekolah merupakan sebuah tempat di mana proses pendidikan terjadi secara formal. Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya proses pendidikan. Di sekolah terjadi proses transfer ilmu yang dinamakan proses belajar, sehingga sekolah merupakan tempat penamaan nilai-nilai ataupun ilmu pada peserta didik yang akan membuat pribadi-pribadi unggul yang cerdas dan berkarakter. Sekolah yang berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah, sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. 2. Ciri-ciri sekolah yang berkarakter. Yang pertama yaitu bersih, rapi, dan nyaman. Indikator pertama yang harus kita evaluasi adalah nilai dari bersih, rapi, dan nyaman. Indikator ini melebihi kepada penilaian keberhasilan pengelolaan lingkungan sekolah. Ukuran keberhasilan antara lain tersedianya toilet yang selalu bersih dan tersedianya air bersih, kotak sampah tersedia di tempat-tempat semestinya, tanaman terpelihara dengan baik. Yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan salah satu karakter bangsa yang harus dikembangkan dan merupakan disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin berpakaian, disiplin perilaku, dan lain sebagainya. Sasaran antara lain kepada peserta didik dan juga pendidik. Pada saat pembelajaran berlangsung harus datang tepat waktu sehingga dapat berjalan dengan baik. Penegakan aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Yang melanggar harus melalui pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu sopan. Budaya ketimuran yang kita anut selama ini telah mengajarkan kita untuk selalu bersikap sopan. Misalnya, guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu. Contoh lainnya seperti berpakaian rapi dan sopan. Kita sering mendengar kalimat pakaian bebas pantas. Artinya bahwa selama ini kita telah menerapkan karakter sopan setiap saat dan itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Keempat, yaitu kreatif. Kreatif merupakan salah satu ciri sekolah yang berkarakter. Kreatif merupakan adanya pemikiran dan melalui perlakuan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Jika anggota sekolahnya kreatif, maka dapat tercipta sekolah dengan ruang kelas yang bagus dan berkarakter. B. Nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Budaya-budaya yang saling berakulturasi dirasa menarik sehingga mulai ditiru sebagai budaya anak muda. Sehingga membentuk siswa yang berkarakter budaya. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dari bangsa Indonesia adalah
hasil pewarisan dari nenek moyang. Nilai-nilai tersebut diambil dari nilai kehidupan jati diri bangsa Indonesia. Nilai tersebut juga muncul dari berbagai sumber yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sumber-sumber dari nilai budaya tersebut ialah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter di sekolah. Yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, yaitu disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keempat, yaitu mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kelima, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. C. Membangun budaya moral di sekolah. Persoalan moral di sekolah sering menjadi pusat perhatian guru maupun orang tua siswa. Banyak di antara mereka yang saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab untuk melempar persoalan siapa yang paling berhak menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam buku Thomas Lickona mengemukakan bahwa ada beberapa elemen budaya moral positif yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu 1. Kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah dalam memberikan teladan, mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan. Yang keempat, pengelolaan yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri. Yang kelima, meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia. Yang keenam, atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.